Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua, Sobat Kanadata dimanapun Anda berada, dengan channel ini yang selalu membagikan video-video bermanfaat tentang data statistik dan ekonometrik. Pada kesempatan ini, Kanadata akan membagikan video terkait statistik, yaitu bagaimana kita cara menulis hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA, atau ada yang juga menyingkat H1 untuk hipotesis deskriptif. Jadi, sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, bahwa hipotesis itu secara umum kita bisa bagi tiga, ada hipotesis deskriptif, kemudian ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Kali ini kita akan mencoba menelisik lebih dalam mengenai cara menulis hipotesis deskriptif. Teman-teman mungkin akan bertanya, untuk hipotesis deskriptif itu apa sih? Ya, hipotesis deskriptif kita lihat. Hipotesis deskriptif itu merupakan kesimpulan sementara ya. Jadi kita beranjak dari pengertian hipotesis bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara. Adapun untuk deskriptif ini merupakan hal-hal yang bersifat deskriptif ya. Jadi untuk masalah deskriptif, sehingga dalam hipotesis deskriptif ini kita akan mengacu pada satu variabel ya secara deskriptif. Bagaimana contohnya? Di sini contoh kasusnya adalah apakah produksi padi petani dari introduksi teknologi padi jajar legowo masih sama dengan metode lama, di mana rata-rata produksinya adalah 4 ton per hektar, atau tidak, atau berbeda. Ini salah satu pertanyaan yang akan kita rumuskan dalam hipotesis deskriptif. Baik, sebelum kita lanjutkan bagaimana cara kita menuliskannya, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanadata. Baik, yang pertama, di sini kita langsung saja untuk bagaimana kita cara menulis hipotesis. Kalau dalam hipotesis, kita kenal ada dua ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi dalam pengambilan keputusan hipotesisnya, kita akan mengacu pada penerimaan atau penolakan H0. Ya, jadi kalau H0 diterima, ya kita berarti menerima yang ada di deskripsi dari hipotesis nol. Adapun kalau H0 ditolak, berarti kebalikannya. Kalau H0 ditolak, berarti hipotesis alternatifnya diterima. Berarti kita baca yang hipotesis alternatif yang diterima tersebut. Ini sebagai contoh, untuk H0, ini mu sama dengan 4 ton per hektar. Jadi ini adalah rata-rata sampel. Ini adalah menggunakan metode lama. Tadi ya, dengan metode lama tanpa menggunakan introduksi teknologi jajar legowo, itu rata-rata produksinya adalah 4 ton per hektar. Nah, ini kalau kita deskripsikan, kalau nanti kesimpulannya H0 mu sama dengan 4 ton per hektar, artinya produksi padi masih sama dengan 4 ton per hektar atau tidak berbeda. Kemudian bagaimana cara kita menulis hipotesis alternatifnya? Mu tidak sama dengan 4 ton per hektar. Nah, ini dibacanya produksi padi tidak sama dengan 4 ton per hektar atau berbeda. Jadi dalam hal ini, di hipotesis alternatifnya ini, jadi produksi padi itu bisa saja lebih besar dari 4 ton atau lebih kecil dari 4 ton. Ya, jadi kita menuliskan hipotesis ini adalah sepasang ya, H0 dan H1 atau H alternatifnya. Jadi saling berkebalikan. Misalkan kita melakukan tadi introduksi teknologi padi jajar legowo, harapannya kan bisa meningkat produksi padi dari metode yang lama ya. Jadi kita harapannya H0-nya ditolak sehingga hipotesis alternatifnya yang diterima. Baik, ini pasangan hipotesis yang pertama. Kemudian kita lihat yang saya berikan font warna merah. Di sini H0 mu lebih kecil sama dengan 4 ton per hektar. Kita deskripsikan, jadi produksi padi lebih kecil dari sama dengan 4 ton per hektar. Ya, ini menggunakan metode lama ya, yang H0-nya. Jadi kita patokan H0-nya menggunakan metode lama. Kemudian pasangannya, hipotesis alternatifnya adalah mu lebih besar dari 4 ton per hektar. Ya, jadi produksi padi lebih besar dari 4 ton per hektar.
Nah, kita lihat bahwa di sini di antara dua pasang penulisan hipotesis ini ada perbedaan. Kalau yang pertama ini tidak sama dengan, kalau yang kedua ini bisa lebih besar atau nanti bisa saja lebih kecil. Itu tergantung dari konteks yang akan kita amati. Jadi kalau kita lihat yang pertama, yang warna hitam ini, kita perlu melihat bahwa di sini ada uji dua sisi dan ada uji satu sisi. Uji dua sisi ini sering disebut dengan two tail dan satu sisi adalah one tail. Jadi kalau dua sisi, jadi bisa positif bisa negatif. Ini adalah two tail ya. Jadi kalau dalam hasil analisis itu bisa saja positif, bisa saja negatif atau lebih bisa bisa saja lebih besar dari 4 ton atau lebih kecil dari 4 ton. Itu harus bisa sifat dua arah ya. Jadi two tail ya. Kemudian dalam pengujiannya itu kalau kita seperti diagram lonceng, kalau kita bagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Meskipun angkanya ada yang positifnya besar dan negatifnya besar itu tinggal kita bagaimana, itu hanya arahnya saja ya. Itu kalau dalam two tail. Berbeda kalau kita menggunakan yang one tail. Di sini hipotesis alternatifnya kita sudah merujuk lebih besar atau lebih kecil ya kalau dalam hipotesis deskriptif ini. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa membedakan ya. Kalau two tail, kalau dalam posisi ini bisa saja lebih besar atau lebih kecil. Kalau one tail ini kita sudah merujuk. Ini diduga lebih besar atau diduga lebih kecil. Nah, itu ya. Nah, jadi tapi untuk one tail ini kita perlu memastikan fenomena di lapang itu bagaimana ya. Jadi supaya hasilnya bisa baik ya. Ya demikian yang dapat saya sampaikan bagaimana kita cara menulis hipotesis statistik ya dan deskripsinya untuk hipotesis deskriptif. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan bagi teman-teman semua, sobat kandidat dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.